Selamat pagi Pak Fron. Selamat pagi Pak. Ya, Alhamdulillah ya, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, Pak Fron menentukan bahwa hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya nanti ikut juga pembelajaran Pak Fron, dan pertemuan ini juga punya tujuan bagaimana saya ingin memahami rencana Pak Fron dalam fokus nanti yang akan diamati dalam pembelajaran nanti. Gimana perasaan Pak Fron? Ya, alhamdulillah Pak. Hari ini saya cukup bersemangat. Ya, kalau sertifikat itu ada karena akan disupervisi, dan saya hari ini akan menggunakan model pembelajaran PBL Pak. Nanti silakan Bapak di tingkat kelas saya. Silakan membelajar. Oke, kalau nervous banyak sekali ya Pak ya. Justru itu jadi kesempatan bagus untuk kita bisa merefleksikan bersama. Mari kita mulai dengan tujuan pembelajaran Bapak hari ini apa Pak? Baik Pak. Jadi tujuan hari ini murid itu dapat menganalisa masalah kontekstual terkait materi, lalu mereka bagaimana menemukan solusi yang mereka temukan dengan cara diskusi dalam kelompok. Baik, berarti Pak Fron ingin mengarahkan murid agar lebih kritis dalam memecahkan masalah. Iya, benar sekali Pak, seperti itu. Strategi atau langkah apa yang sudah Pak Fron siapkan dalam tujuan pembelajaran ini? Iya Pak, saya sudah menyiapkan langkah nyata, kemudian membagi anak-anak ke dalam kelompok masing-masing sehingga nanti mereka bisa diskusi agar hidup gitu Pak ya. Lalu hasilnya mereka akan bisa untuk presentasi gitu Pak. Bagus sekali. Bagian mana dari rencana Pak Fron ini yang menurut Pak Fron yang paling menantang? Yang paling menantang itu adalah saat mereka berdiskusi kelompok Pak, karena disitu nanti akan terlihat keaktifan mereka. Jadi Pak Fron perlu strategi untuk mewujudkan keterlibatan semua murid dalam diskusi ya Pak? Iya Pak, benar sekali. Mengatakan mereka itu perlu strategi Pak. Baik Pak Fron, dari rencana tadi, aspek yang ingin Pak Fron dapatkan umpan balik dalam observasi nanti apa Pak Fron? Iya Pak, jadi ketika nanti anak-anak diskusi, saya itu ingin mendapatkan masukan dari Bapak tentang bagaimana sih cara memfasilitasi sebuah diskusi yang anak-anak lakukan itu agar mereka itu semua bisa terlibat. Baik, jadi fokus observasi kita nanti adalah keterlibatan murid dalam diskusi kelompok saat menggunakan PBL. Iya Pak, benar sekali itu Pak yang saya harapkan. Terima kasih Pak Fron sudah mau banyak cerita nih terhadap saya, menyampaikan tujuan dan rencana Pak Fron. Saya akan mencermati bagaimana keterlibatan murid saat diskusi, kemudian setelah observasi kita nanti akan ngobrol lagi untuk merefleksikan tentang apa yang sudah berjalan, apakah sudah baik, apa ada yang perlu ditingkatkan, kemudian apa ada dukungan lain yang Pak Fron harapkan dari saya. Benar sekali Pak, ada dukungan, sebenarnya seperti itu Pak. Dukungan dalam memberi saran praktis agar saya sebagai guru nanti bisa menjaga suasana diskusi itu tetap hidup. Jadi anak itu nggak monoton atau hanya sesuai instruksi lalu mereka berhenti, tapi hidup terus gitu Pak. Itu yang saya. Baik, tentu harapan Pak Fron ini juga harapan kita semua. Nanti kita setelah ini kita akan sama-sama ke kelas, kemudian setelah pembelajaran nanti kita akan berbicara kembali, merefleksikan pembelajaran yang sudah Pak Fron terapkan. Semoga nanti lancar ya Pak Fron ya, dan Baik, semua Pak. terlibat dengan baik. Baik. Oke, selamat siang Pak Fron. Selamat siang Pak. Terima kasih ya, tadi saya sudah diajakin ikut pembelajaran Pak Fron. Sekarang sesuai janji kita ngobrol lagi, kita mencoba merefleksikan bagaimana pengalaman Pak Fron terlebih dahulu. Nanti kemudian juga saya di sini statusnya hanya menjadi pendengar, dan nanti jika diperlukan nanti saya akan memberikan umpan balik berdasarkan apa yang sudah tadi saya catat. Nah, pertama saya bertanya dulu nih, bagaimana perasaan Pak Fron setelah mengajar dengan metode problem based learning tadi? Baik Pak, terima kasih. Saya ucapkan tadi Bapak sudah berkenan untuk mensupervisi ketika saya melaksanakan pembelajaran. Ya, rasanya itu saya merasa lega Pak sudah disupervisi. Ya, walaupun ada mungkin hal-hal yang Bapak tampak
perhatikan diri saya, mungkin saya agak berpikir bagaimana, yaitu mungkin manusiawi ya Pak ya. Tapi di sini saya merasa lega walaupun ada beberapa bagian yang menurut saya sih ya sesuai harapan, mungkin menurut Bapak juga mungkin demikian seperti itu. Jadi itu hal yang wajar Pak Ufron. Mari kita coba bahas lebih dalam lagi, mulai dari hal-hal positif yang sudah muncul. Menurut Pak Ufron, bagian mana dari pembelajaran tadi yang sudah berjalan dengan baik, khususnya terkait dengan fokus observasi kita, yaitu tentang keterlibatan murid dalam diskusi kelompok? Iya Pak, tadi ketika belajar berlangsung, saya itu melihat beberapa kelompok anak itu berdiskusi aktif, terutama ketika mereka membahas sebuah solusi dari masalah yang saya berikan. Nah, mereka itu terlihat antusias mempresentasikan hasilnya yang mereka peroleh dalam kelompok itu, antusias kan. Betul, tadi juga saya mencatat ada 4 ya dari 5 kelompok yang sudah Bapak laksanakan tadi, tampak aktif ya, muridnya saling berbagi ide dan hampir semua anggota terlibat. Itu menurut saya pencapaian yang baik. Menurut Pak Ufron, tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai? Ketika saya review semua, sebagian besar tercapai Pak. Di situ murid bisa menemukan solusi sesuai yang target saya rencanakan di awal. Hanya saja Pak, ada kelompok yang kurang kompak itu. Beberapa murid dalam diskusi itu masih ada yang pasif Pak. Jadi tantangannya ada pada pemerataan keterlibatan murid. Benar sekali. Bagaimana Pak Ufron menilai respon murid secara keseluruhan? Kalau secara keseluruhan itu murid terlibat aktif semua Pak. Ya, tetapi memang sih ada beberapa yang hanya mendengarkan tanpa banyak berkontribusi. Tapi saya kira dengan sering berkait dilakukan, nanti yang seperti itu akan terbawa suasana atau terbawa dengan iklim diskusi. Nanti saya yakin kok di situ mereka akan aktif semua nanti. Saya juga mencatat bahwa di kelompok 2 dan 4 ada 2-3 murid yang pasif, lebih banyak diam. Menurut Pak Ufron ini penyebabnya apa Pak Ufron? Itu tadi Pak, ya, seperti yang saya kemukakan di awal, mereka sebenarnya mungkin bisa sih Pak, hanya mungkin mereka itu kurang percaya diri, sehingga dengan pembiasaan nanti yang awalnya nggak percaya diri, lama-lama akan terbiasa Pak berpendapat nanti. Baik, seberapa baik pelajaran tadi mendorong murid dalam belajar mendalam menurut Pak Ufron? Ya, saya rasa Pak itu sudah cukup baik karena mereka mencoba mengaitkan masalah dengan kehidupan nyata yang ada di sekitar mereka, meskipun ya belum semua kelompok mendalami solusinya. Saya setuju. Dari catatan saya tadi saat presentasi, beberapa murid sudah mampu menghubungkan masalah dengan kondisi nyata, seperti membahas tentang fungsi yang dijelaskan Bapak tadi. Itu tanda belajar itu sudah bermakna, sudah mulai terlihat. Bagaimana menurut Pak Ufron agar lebih banyak murid yang memahami terkait dengan konten yang diajarkan dengan dunia nyata? Iya Pak, ini mungkin juga salah satu kekurangan yang saya akui sendiri. Di sini sepertinya saya itu bisa memberi contoh dulu, contoh nyata di awal, sehingga mereka itu sudah punya gambaran sebelum diskusi dimulai. Itu Pak. Baik, saya ingin berbagi catatan. Apakah Pak Ufron bersedia? Sangat Pak, itu sangat penting untuk saya nanti. Terima kasih. Dari 25 murid tadi di pembelajaran, ada sekitar 18 murid yang terlihat aktif dalam diskusi. Sementara 7 itu lebih pasif. Kelompok yang paling hidup dalam pengamatan saya adalah kelompok 3 yang anggotanya itu semuanya berbicara. Sementara di kelompok lain ada yang didominasi hanya 1-2 orang. Dan data ini menunjukkan capaian yang baik, tapi juga memerlukan perbaikan. Pak Ufron sudah berhasil memfasilitasi suasana diskusinya menjadi aktif. Untuk yang masih pasif mungkin bisa ditambahkan bagaimana aturan diskusi yang sederhana, seperti setiap anggota wajib menyampaikan pendapat walaupun minimal 1 ide, atau juga memberikan peran spesifik dalam kelompok seperti siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi pencatat, siapa yang menjadi penyaji. Kalau menurut Pak Ufron gimana? Iya Pak, itu sebuah ide yang sangat bagus
dan itu bisa membantu semua murid agar mereka terlibat, karena dengan ditentukan seperti itu otomatis yang mungkin tadinya tidak ingin terlibat awalnya karena terpaksa harus terlibat, nanti lama-lama terbiasa juga, nanti mereka akan terlibat dengan sendirinya. Terima kasih Pak Gufron sudah mau terbuka memberikan refleksi pengalaman tentang pembelajaran hari ini. Jadi bisa saya simpulkan atau bisa kita simpulkan bahwa tujuan pembelajaran sebagian besar sudah tercapai, sebagian besar murid sudah aktif. Tantangannya adalah pemerataan partisipasi. Untuk tindak lanjut, ya, Pak Gufron akan mencoba memberi peran atau aturan diskusi agar semua murid bisa terlibat. Betul Ya, seperti itu Pak Gufron? Benar sekali Pak. Jadi terima kasih Bapak sudah melakukan supervisi pada saya, memberikan umpan balik catatan-catatan, dan ini ada tindak lanjut yang nantinya harus saya laksanakan sesuai yang Bapak sampaikan, dan itu akan saya coba di pertemuan berikutnya sehingga keterlibatan siswa itu nanti akan lebih aktif dan target pembelajaran itu bisa tercapai seperti yang diprogramkan. Terima kasih Pak. Ya, saya senang sekali melihat perkembangan ini dan saya siap mendukung bila Pak Gufron membutuhkan ide tambahan dari saya. Semoga langkah kecil ini, ya, meskipun langkah kecil, kita bisa memberikan dampak yang besar untuk pembelajaran tersebut. Terima kasih Pak atas supervisinya dan saran umpan tadi.